Di era digital ini, kemajuan teknologi membawa segudang peluang dan inovasi. Namun, di balik kemudahan tersebut terselip ancaman yang menggerogoti masa depan bangsa, yaitu judi online. Indonesia Emas 2045 adalah visi besar kita untuk menciptakan generasi yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing. Namun, bagaimana mungkin mimpi itu terwujud jika jiwa-jiwa muda, terutama para pelajar, terjebak dalam jerat perjudian daring? Judi online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengikis potensi dan moralitas yang seharusnya mengantarkan bangsa menuju kejayaan. Bayangkan, di setiap sudut lingkungan sekolah dan pergaulan pelajar, terselip janji keuntungan instan yang menipu. Setiap taruhan yang dipasang adalah waktu yang terbuang, potensi yang terlepas, dan mimpi yang semakin jauh dari genggaman. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Online di Indonesia sebanyak 4 juta orang. Pemain judi online tidak hanya berasal dari usia dewasa, tetapi juga anak-anak. Dan tidak main-main, pemain judi online di bawah usia 10 tahun 80.000 orang. Sementara usia 10 tahun sampai 20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang. 21 sampai 30 tahun 520.000 orang, dan usia 30 sampai dengan 50 tahun sebesar 40% atau 1.640.000 orang. Usia di atas 50 tahun sebanyak 34%, jumlah 1.350.000 orang. Nama saya Muhammad Faisal, usia sekarang 18 tahun. Sekarang masih main judi online. Awal main dari umur 16 tahun sampai sekarang 18 tahun. Buat sekarang sih masih main, tapi ada niatan berhenti juga sih. Uang buat main judol tuh saya peroleh dari uang jajan. Biasanya kalau habis main judol tuh saya langsung hapus akun, aplikasi Dana juga saya hapus. Cukup lama sih saya main judol, sekitar 3 tahun, itu dari umur 16 tahun. Sebenarnya nggak baik yang main judol, tapi mungkin karena saya sudah main dari lama jadi kayaknya terbiasa aja gitu. Semoga saya bisa gitu berhenti main judol karena nggak baik juga. Bagi saya juga coba biar bisa berhenti, tapi ya butuh proses sama niat juga. Semoga orang-orang yang main judol di luar sana bisa berhenti, bisa tobat gitu buat kebaikan diri sendiri. Sehari-hari paling kerja doang sih, buat pulang sekolah doang. Kerjanya di Bakos di Lipi tuh, Jalan Baru. Itu minimum DP-nya 50.000 awal main pertama. Oh, itu awal pertama main? Iya. Berarti sekarang dapatnya makin kecil?
Ya makin kecil semenjak udah tercemar judi online, jadi banyak yang main, jadi susah lagi dapetin yang hasil gede. Gitu. Berarti awal DP tuh 50.000 ya? Iya. Berarti teman-teman kakak ada yang main judi online juga? Ada Teman sekolah juga atau teman sekolah, teman kerja juga ada juga. Oh, teman kerja ada. Iya. Sampai ada saudara saya pun ada. Oh, saudaranya ada? Ada. Pas kita udah WD terus berapa minggu nyoba lagi akhirnya kalah. Saya sampai gak di HP 350.000 ke teman. HP sampai kerugian, hampir nggak ketembus. Pas ketiga kalinya gak di HP. Oh bisa nggak ketembus gitu kak? Karena ngegadinya kan baru beli HP dari dikasih sama orang tua, langsung digade full set tuh, masih belum minus lah. Iya. Digade 1.200.000. Ada tuh temen mau, terus saya pakein buat judi lah, penasaran lagi kan ya, mau dapat penghasilan lebih gede dari itu. Ya akhirnya kalah, apa yang gak tembus sampai berapa bulan. Itu teman saya tuh kalah, dia udah habis berapa juta. Oh, iya. Malah nonjok tembok lah, HP lah, sampai kena LCD. Akhirnya dia nyesel di situ, ngapain ya gua tonjok HP. Udah saya kasih tahu sih, lu kalau main judi jangan terlalu nafsu lah. Itu udah habis berapa duit. Akhirnya dia nyesel di situ, langsung ngebenerin HP-nya sih. Itu bisa sampai tiap hari karena banyak banget yang ketangkep admin, jadi kan takutnya yang pemain itu dicek-cek nomornya kan tuh dari sosmed sih, kayak semacam Instagram. Oh ada kak di situ? Ada di, biasanya kan saya lagi nyekrol tuh, coba ada link saya pencet aja nyoba. Tunggu sih. Oh ganggu? Iya. Kenapa tuh kak? Kayak biasanya kan sebelum ada judi saya pemain judi tuh rajin belajar. Sekarang malah semenjak saya main judi susah, dapat nilainya pun kecil, jadi kalau ulangan jadi keganggu banget, jadi fokusnya tuh ke judi mulu, jadi pelajaran sekolah gak difokusin. Dulu mah susah banget, kudu kayak KTP, terus sama masukin ke email lah, nomor orang tua lah, segala macam. Itu paling ribet dulu daripada sekarang. Nah iya, awal umur 15 tahun itu kelas 3 SMP, sebulan tuh bisa 2.500.000. 500 buat ini, buat kita sendiri, 2 juta buat orang tua. Sebagai nganter makanan, terus bikin makanan, itu di rolling sih setiap itu. Pelajar itu seperti gangguan kecanduan, dia tuh biasanya dari malam sampai pagi itu judi online, sehingga pas sekolah itu dia mengantuk di kelas, akhirnya tidak konsentrasi di kelas, akhirnya tadi mempengaruhi pembelajaran. Kadang-kadang juga tidak masuk sekolah karena dia sakit, izin karena itu tadi judi online, karena kecanduan seperti itu. Untuk menangani dari segi guru, saya sebagai guru BK ini adalah menangani yang pertama, kalau memang sudah terdampak judi online, kami akan mengandalkan namanya konseling individu, itu kalau satu orang. Kalau misalnya lebih dari satu, kita akan mengandalkan namanya konseling kelompok, di mana konseling itu adalah tujuan untuk mencari suatu permasalahan, indikasi masalah sampai mana dia judi online itu, sampai mana dia terlibat dalam judi online tersebut. Dan kita juga akan berkolaborasi pada guru-guru lain, orang tua, supaya ada pengawasan di lingkungannya dia, supaya dia keluar dari judi online tersebut, seperti itu. Lalu bagaimana sikap orang tua untuk menangani anak yang bermain judi online, Pak? Memang pengaruhnya ada jelas. Bapak lihat mereka ada istilah login ya. Mereka tanpa disadari, kadang ketika jam kosong, mereka sepertinya lebih banyak aktivitas di game online itu ya. Nah, apakah mereka judi online? Kita nggak tahu ya. Tetapi lagi-lagi memang medianya, HP itu ada di tangan kita ya. Belum lagi iklan-iklan ya begitu masif, marak, sehingga dengan harga yang cukup murah ya. Nah itu. Jadi hampir rata-rata justru ada penemuan, ada hasil riset ya, bahwa di dunia ini yang terbesar judi online itu justru di negara kita, di Indonesia. Jadi putaran transaksinya mencapai 300 kurang lebih ya, 300 triliun, bayangkan.
Kalau penggunanya misalkan 5 juta orang dikali satu kali transaksi 50.000, nah 50.000 dikali 5 juta, bayangkan itu jumlah yang luar biasa ya, barangkali itu.